Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mana memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita masih diberi kesempatan untuk dapat melaksanakan seminar hasil penelitian ini. Salawat beriring salam tak lupa juga kita sanjungkan kepada Nabi besar kita yakni Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga dengan banyaknya kita bersolawat kita diberikan syafaatnya yaumil kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Ibu Dr. Dewi Febrina SPTMP selaku pembimbing satu saya. Yang saya hormati Ibu Dr. Haja Yendra Liza SPTMP selaku pembimbing dua saya. Yang saya hormati Bapak Dr. Arsyadi Ali SPTM AGRSC selaku penguji satu saya. Yang saya hormati Ibu Dr. Triani Adilina SPTMP selaku penguji dua saya. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Performance Produksi Kambing Kacang yang diberi ekstrak fermentasi pelepah kelapa sawit. Latar belakang dari penelitian ini yaitu meningkatnya luas industri pertanian dan perkebunan akan meningkatkan hasil samping yang akan menimbulkan problem dan perlu diantisipasi. Salah satunya yaitu perkebunan dan industri pengolahan kelapa sawit. Indonesia pada saat ini tercatat memiliki luas perkebunan kelapa sawit yaitu 12.307.677 hektar. Sedangkan Provinsi Riau sendiri merupakan salah satu provinsi yang memiliki luas perkebunan kelapa sawit terluas di Indonesia, yaitu 2.493.176 hektar. Badan Pusat Statistik tahun 2017. Salah satu hasil samping yang dapat dimanfaatkan yaitu pelepah kelapa sawit. Namun, penggunaan pelepah kelapa sawit memiliki keterbatasan karena mengandung serat yang tinggi dengan protein kasar yang rendah. Aldi tahun 2017. Menurut Krisnan dan Ginting tahun 2005, fermentasi dapat meningkatkan kandungan protein kasar dan energi serta menurunkan kandungan serat kasar. Proses fermentasi terjadi karena aktivitas suatu mikroba tertentu atau beberapa campuran spesies mikroba. Mikroorganisme lokal yang berasal dari feses mengandung mikroba yang mampu mencerna serat yang lebih optimal dibandingkan dengan sumber mikroorganisme lainnya. Astuti dan Yelni tahun 2015. Menurut Febrina et al. Tahun 2017, pelepah kelapa sawit yang difermentasi dengan penambahan feses ayam menghasilkan nilai pH terendah yaitu 5,18. Aroma yang dihasilkan asam, warna hijau kekuningan, dan tekstur lebih lunak, serta kandungan lignin yang terendah, yaitu 19,94%. Pakan merupakan salah satu faktor penting untuk mencapai produksi optimal seekor ternak. Rizwandi dan kawan-kawan tahun 2015. Ransum komplit merupakan campuran dari beberapa jenis pakan sesuai dengan proporsinya untuk mendapatkan kadar gizi yang lengkap. Junaidi tahun 2010. Pada sistem produksi kambing kacang di Indonesia, penggunaan ransum komplit saat ini masih sangat terbatas. Kambing kacang merupakan ternak ruminansia kecil yang sangat populer di Indonesia, mempunyai nilai ekonomis yang cukup tinggi, mampu beradaptasi dengan topografi Indonesia, cukup mudah pengembangannya, tidak memerlukan lahan yang luas dalam pemeliharaannya, dan modal yang diperlukan relatif sedikit. Ningsi dan kawan-kawan tahun 2013. Keberadaan kambing kacang dari tahun ke tahun semakin terpinggirkan karena adanya kambing Etawa dan kambing Jawa Randu. Septian dan kawan-kawan tahun 2015. Ekstrak merupakan kegiatan penarikan kandungan kimia yang dapat larut sehingga terpisah dari bahan yang tidak larut dengan menggunakan pelarut cair. Ditjen POM tahun 2000. Menurut Febrina et al. Tahun 2018,
Pelepah kelapa sawit bermanfaat sebagai antibakteri karena mengandung senyawa kimia seperti alkaloid, steroid, dan tanin. Tanin merupakan senyawa yang dapat digunakan untuk melindungi protein dari degradasi mikroba rumen. Cahyani dan kawan-kawan tahun 2012. Proteksi protein pakan terhadap proses degradasi ruminal diharapkan dapat meningkatkan ketersediaan protein untuk tujuan produktif. Menurut Sujarnoko, tahun 2015, dosis terbaik penambahan ekstrak tanin asal chestnut pada ransum domba adalah 0,17% dari bahan kering. Selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian ini yaitu mengetahui performance produksi kambing kacang yang diberi ekstrak fermentasi pelepah kelapa sawit, meliputi konsumsi ransum, pertambahan bobot badan, efisiensi ransum, dan konversi ransum. Manfaat dari penelitian ini yaitu yang pertama, memecahkan masalah ketersediaan pakan untuk ternak ruminansia. Yang kedua, memberikan informasi kepada peternak tentang produksi kambing kacang yang diberi ekstrak fermentasi pelepah kelapa sawit. Yang ketiga, memberikan informasi penggunaan pelepah kelapa sawit sebagai pakan alternatif pengganti rumput. Hipotesis dari penelitian ini yaitu peningkatan pemberian ekstrak fermentasi pelepah kelapa sawit kepada ternak kambing kacang mampu meningkatkan produktivitas ternak meliputi konsumsi ransum, pertambahan bobot badan, efisiensi ransum, dan menurunkan konversi ransum. Materi dan metode. Tempat penelitian ini dilaksanakan di kandang penelitian UARDS, Fakultas Pertanian dan Peternakan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Proses ekstraksi pelepah kelapa sawit fermentasi dilaksanakan di LIPI Bogor. Waktu penelitian dilaksanakan pada bulan Desember tahun 2018 sampai dengan Januari tahun 2019. Bahan yang digunakan yaitu kambing kacang 12 ekor yang telah dewasa kelamin berumur lebih dari 1 tahun dengan bobot badan 10-15 kilo. Bahan pembuatan fermentasi yang digunakan adalah pelepah kelapa sawit dan inokulum feses ayam petelur. Bahan penyusun ransum komplit yaitu pelepah kelapa sawit fermentasi, dedak padi, ampas tahu, dan garam. Alat yang digunakan untuk penelitian ini yaitu silo, alat pencacah atau leaf chopper, mesin penggiling atau hammer mill, kantong plastik hitam, solasi ban, karet pengikat, parang, pisau, sarung tangan, timbangan, sapu lidi, terpal, selang, peralatan pakan dan minum, kandang, kamera, dan alat tulis. Metode penelitian. Penelitian ini menggunakan rancangan acak kelompok, dikelompokkan secara acak terdiri dari 4 perlakuan dan 3 kelompok. Perlakuan pertama yaitu P0, ransum komplit 0% ditambah pelepah kelapa sawit fermentasi. Yang kedua, ransum komplit ditambah 0,1% ekstrak pelepah kelapa sawit fermentasi. Yang ketiga yaitu P2, ransum komplit ditambah 0,2% ekstrak pelepah kelapa sawit fermentasi. Yang keempat yaitu P3, ransum komplit ditambah 0,3% ekstrak pelepah kelapa sawit fermentasi. Dosis ekstrak fermentasi pelepah kelapa sawit ini berdasarkan Sujarnoko tahun 2015 yang dimodifikasi. Parameter penelitian. Parameter penelitian ini yaitu meliputi konsumsi harian, pertambahan bobot badan, efisiensi ransum, dan konversi ransum. Prosedur penelitian ini yang pertama yaitu persiapan bahan dan alat, yang kedua pencacahan pelepah kelapa sawit menggunakan leaf chopper, pencampuran inokulum feses ayam petelur, pembungkusan ke dalam tong secara anaerob, dilakukan fermentasi selama 21 hari,
Selanjutnya yaitu pengeringan di bawah sinar matahari, lalu penggilingan menggunakan mesin penggiling atau hammer mill. Yang selanjutnya yaitu pencampuran pelepah kelapa sawit fermentasi, dedak padi, ampas tahu, dan garam. Yang selanjutnya yaitu pemberian ransum komplit dan ekstrak pelepah kelapa sawit fermentasi kepada ternak kambing kacang. Analisis data. Data yang diperoleh diolah menurut analisis keragaman rancangan acak kelompok menurut Steel and Story tahun 1992. Model linier rancangan acak kelompok yaitu YIJ sama dengan mu tambah TI tambah beta J ditambah jumlah IJ. Bila hasil analisis sidik ragam menunjukkan pengaruh nyata, dilakukan uji lanjut dengan DMRFT. Hasil dan pembahasan. Konsumsi ransum. Terlihat pada tabel konsumsi ransum pada P0 ransum komplit ditambah 0% ekstrak fermentasi pelepah kelapa sawit menghasilkan rata-rata konsumsi ransum yaitu 736,83. P1 ransum komplit ditambah 0,1% ekstrak fermentasi pelepah kelapa sawit menghasilkan rataan konsumsi ransum yaitu 656,62. Yang ketiga yaitu P2 ransum komplit ditambah 0,2% ekstrak fermentasi pelepah kelapa sawit menghasilkan rataan konsumsi 676,97. Yang selanjutnya yaitu P3 ransum komplit ditambah 0,3% ekstrak fermentasi pelepah kelapa sawit menghasilkan rataan konsumsi ransum yaitu 809,21. Hasil analisis sidik ragam menunjukkan kambing yang diberikan ekstrak fermentasi pelepah kelapa sawit dengan konsentrasi sampai level 0,3% berpengaruh nyata terhadap konsumsi ransum. Berdasarkan uji lanjut DMRT, terlihat bahwa P3 berbeda nyata terhadap perlakuan P1 dan P2, sedangkan P0 berbeda nyata terhadap perlakuan P1, namun tidak berbeda nyata dengan perlakuan P2 dan P3. Hal ini diduga ekstrak fermentasi pelepah kelapa sawit pada perlakuan P3 yang dosis taninnya lebih tinggi dari P1 dan P2 dalam ekstrak fermentasi pelepah kelapa sawit mengandung tanin 0,3% dapat berikatan dengan tanin protein menjadi protein bypass yang tidak dapat didegradasi mikroba rumen sehingga laju konsumsi lebih cepat di dalam rumen. Pada perlakuan P0 tanpa ekstrak fermentasi pelepah kelapa sawit, diduga palabilitas ternak semakin meningkat karena tidak mengakibatkan adanya rasa getir. Menurut Antonello tahun 2013, tanin dapat mengurangi palabilitas karena adanya rasa getir yang disebabkan ikatan glikoprotein yang terdapat pada kelenjar saliva. Menurut Subrata dan kawan-kawan tahun 2005, bahan pakan yang telah diproteksi tanin dapat menurunkan konsentrasi amonia rumennya mengakibatkan pasokan protein ke dalam intestinum dapat meningkat sehingga pasokan asam amino kepada ternak inang juga akan meningkat. Konsumsi ransum kambing kacang yang diberi ekstrak fermentasi pelepah kelapa sawit pada penelitian ini berkisar antara 645,62 sampai dengan 809,21 gram per ekor per hari. Relatif lebih tinggi dari hasil penelitian Lawa dan Lazarus tahun 2015 yang menggunakan ekstrak tanin hijauan KBC kuning, KBC hitam, dan Ki Hujan pada kambing dengan rataan konsumsi yaitu 723,05 gram per ekor per hari. Yang selanjutnya yaitu pertambahan bobot badan. Dapat dilihat di tabel perlakuan P0 ransum komplit ditambah 0% ekstrak fermentasi pelepah kelapa sawit menghasilkan rataan pertambahan bobot badan 31,43 gram per ekor per hari. Yang kedua yaitu P1 ransum komplit ditambah 0,1% ekstrak fermentasi pelepah kelapa sawit menghasilkan rataan pertambahan bobot badan 32,67 gram per ekor per hari. Selanjutnya P2 ransum komplit ditambah 0,2% ekstrak fermentasi pelepah kelapa sawit
menghasilkan rataan pertambahan bobot badan 32,74 gram per ekor per hari. Yang selanjutnya yaitu P3 ransum komplit ditambah 0,3% ekstrak fermentasi pelepah kelapa sawit menghasilkan pertambahan bobot badan 39,76 gram per ekor per hari. Hasil analisis sidik ragam menunjukkan kambing yang diberikan ekstrak fermentasi pelepah kelapa sawit dengan konsentrasi berbeda tidak berpengaruh nyata terhadap pertambahan bobot badan kambing kacang. Hal ini juga penambahan ekstrak fermentasi pelepah kelapa sawit masih dalam dosis yang rendah. Pemberian ekstrak fermentasi pelepah kelapa sawit memberikan korelasi positif terhadap pertambahan bobot badan kambing kacang, namun belum memberikan perbedaan yang nyata. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Bauchemin et al. Tahun 2007, melaporkan bahwa penambahan ekstrak tanin terkondensasi dari tanaman kue brako yang mengandung 91% tanin dengan level 0%, 1%, 2% bahan kering tidak berpengaruh terhadap bobot badan sapi perah. Yang selanjutnya yaitu efisiensi ransum. Perlakuan P0 ransum komplit ditambah 0% ekstrak fermentasi pelepah kelapa sawit menghasilkan nilai efisiensi ransum 4,2. Yang kedua, P1 ransum komplit ditambah 0,1% ekstrak fermentasi pelepah kelapa sawit menghasilkan rataan efisiensi ransum yaitu 5,01. Yang ketiga yaitu P2 ransum komplit ditambah 0,2% ekstrak fermentasi pelepah kelapa sawit menghasilkan rataan efisiensi ransum yaitu 4,83. Yang ketiga yang selanjutnya yaitu P3 ransum komplit ditambah 0,3% ekstrak fermentasi pelepah kelapa sawit menghasilkan rataan efisiensi ransum yaitu 4,90. Hasil analisis sidik ragam menunjukkan kambing yang diberikan ekstrak fermentasi pelepah kelapa sawit dengan konsentrasi berbeda tidak berpengaruh nyata terhadap efisiensi ransum kambing kacang. Hal ini diduga dengan adanya ekstrak fermentasi pelepah kelapa sawit dengan taraf 0,3% belum optimal dalam peningkatan efisiensi ransum yang terlihat dari pertambahan bobot badan kambing kacang dan belum berbeda nyata. Menurut Jailani et al. Tahun 2014, efisiensi pakan yang tinggi menunjukkan penampilan yang lebih baik. Kondisi ini dikarenakan semakin tinggi nilai efisiensi ransum, maka ransum yang dikonsumsi oleh kambing tersebut lebih sedikit, namun menghasilkan pertambahan bobot badan yang tinggi. Astuti et al. Tahun 2009 melaporkan penelitian pada sapi PO yang dicampur tepung lerak pada taraf 2,5% dan 5% dengan konsentrasi 50/50 memiliki nilai efisiensi ransum sebesar 0,13 sampai 0,16%. Penelitian Salima tahun 2010 menunjukkan bahwa suplementasi ekstrak metanol lerak dalam bentuk pakan blok pada sapi PO pada taraf 0,03 dan 0,08 dari total ransum menghasilkan efisiensi pakan sebesar 0,16 sampai 0,18%. Yang selanjutnya yaitu konversi ransum. Terlihat bahwa P0 ransum komplit ditambah 0% ekstrak fermentasi pelepah kelapa sawit menghasilkan rataan konversi ransum yaitu 24,03. P1 ransum komplit ditambah 0,1% ekstrak fermentasi pelepah kelapa sawit menghasilkan nilai rataan konversi ransum yaitu 20,65. P2 ransum komplit ditambah 0,2% ekstrak fermentasi pelepah kelapa sawit menghasilkan rataan konversi 21,38. Selanjutnya yaitu P3 ransum komplit ditambah 0,3% ekstrak fermentasi pelepah kelapa sawit menghasilkan rataan konsumsi 21,76. Hasil analisis sidik ragam menunjukkan kambing yang diberi ekstrak fermentasi pelepah kelapa sawit dengan konsentrasi berbeda tidak berpengaruh nyata terhadap konversi ransum kambing. Hal ini diduga senyawa tanin pada ekstrak fermentasi pelepah kelapa sawit
masih rendah, yaitu 0,33%, sehingga tidak mempengaruhi konversi ransum. Konversi ransum tertinggi pada P0 sebesar 24,63, meningkatkan pertambahan bobot badan yaitu 31,43 gram per ekor per hari. Dan konversi ransum terendah terdapat pada P1 sebesar 20,65, meningkatkan pertambahan bobot badan 32,67 gram per ekor per hari. Artinya, konsumsi ransum yang diberikan sebanding dengan bobot badan yang dihasilkan. Nilai konversi ransum pada masing-masing perlakuan menunjukkan perbedaan yang tidak nyata. Artinya, penambahan ekstrak fermentasi pelepah kelapa sawit tidak menyebabkan pengaruh negatif terhadap produk ternak. Karena kambing kacang yang diberikan ekstrak fermentasi pelepah kelapa sawit memperlihatkan kemampuan yang baik dalam mengkonversi ransum ke dalam pertambahan bobot badan. Hasil ini sesuai dengan penelitian Lawa dan Lazarus tahun 2015. Suplementasi tepung ikan yang diproteksi ekstrak tanin hijauan KBC kuning, KBC hitam, dan ti hujan dalam ransum tidak menunjukkan pengaruh nyata terhadap konversi ransum yang memiliki rataan yaitu 7,26 dan pada penelitian ini yaitu 7,04. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pemberian ekstrak fermentasi pelepah kelapa sawit sampai dengan 0,3% dalam ransum mampu meningkatkan konsumsi ransum, namun belum mampu meningkatkan pertambahan bobot badan, efisiensi ransum, dan konversi ransum kambing kacang. Saran dari penelitian ini yaitu penelitian ini perlu dilanjutkan dengan meningkatkan level pemberian ekstrak fermentasi pelepah kelapa sawit untuk meningkatkan produktivitas kambing kacang. Sekian presentasi dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.